Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan ya para jemaah sekalian pembahasan kita tentang dunia akhirat ya atau alam barzakh ya. Yang mana alhamdulillah ya di pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas dari buku pertama ya yaitu tentang tanda-tanda hari akhir, dari tanda-tanda kecil ya dimulainya Rasulullah lahir, kemudian tanda-tanda sedang yang sedang kita rasakan sekarang atau yang telah berlalu ataupun yang belum kita temui ya, di masa yang akan datang. Ya, kemudian tanda-tanda besar yang mana lebih banyak riwayat dari Al-Quran dan juga hadis yang tentang tanda-tanda tersebut yang begitu agung ya, dengan fitnah yang begitu banyak ya pada jemaah sekalian ya. Nah, maka betul ya kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya ya ketika zaman bertambah maka bertambah juga fitnah yang akan datang kepada umatku ya, dan itu tidak bisa dipungkiri ya Pak Jamaah sekalian ya. Nah, kita lihat ya sekarang ini Masya Allah ya. Nah, nggak tahu kayaknya baru awal minggu ini ya kayaknya ada kerusuhan di daerah tuh Menteng apa Manggarai ya Allah alam. Ini karena fitnah tersebut yang kita nggak tahu gitu ya. Cara berpikir setiap manusia berbeda-beda gitu kan. Kemudian ya alhamdulillah juga telah kita bahas beberapa halaman, beberapa pembahasan dari buku kedua, ya, dimulai dari alam kematian, ya ketika seseorang wafat, ya jiwanya diangkat, bagaimana perjalanan manusia setelah itu, ya. Dan ingat para jemaah sekalian, bahkan setiap pertemuan mengingatkan kembali ya kita itu diciptakan Allah untuk kekal, ya. Nah, namun dengan dunia yang berbeda, ya. Ya, seperti dari kisah Barok bin Adzib ya, perjalanan kita setelah kematian itu ada. Ya, walaupun jasad kita tidak ikut menemani gitu ya. Dan insya Allah di pertemuan pagi hari ini ya ah, kita akan bahas lanjutan dari pembahasan di pertemuan yang lalu tentang azab yang dirasakan oleh hamba Allah di alam barzakh ya. Nah, kita sedikit meroja bahwasannya ya, yang merasakan azab di alam barzah itu bukan hanya orang-orang kafir dan musyrik, tapi orang-orang yang ahlul maksiat walaupun ia beriman, termasuk dari orang-orang muslim, bisa saja ya, bahkan diancam dalam hadis Rasulullah SAW ya kepada dua golongan yang jelas ditampakkan bahwa ia akan mendapatkan azab di alam barzah ya. Nah, itulah yang mana kita diperingati ya, para jemaah sekalian ya, agar senantiasa kita menjaga bahwasannya ya hal-hal yang kecil ya seperti mohon maaf ya membuang air tapi tidak bersih dalam bersuci ya. Nah, itu bisa menjadi ancaman bagi diri kita ya walaupun kita lihat oh sepele lah hanya buang air gitu tapi itu dia ya bahwasannya hal yang sepele itu ya bisa menjadi ancaman dan azab dari Allah untuk kepada hambanya yang tidak ingin mentaati atau tidak berusaha untuk mentaati apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Ya, insya Allah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita ya di pembahasan keempat yaitu tentang tingkatan kenikmatan kubur. Nah, di pertemuan yang lalu kan kita sudah bahas ya, Pak Jemaah sekalian ya, azab kubur. Ya, golongannya itu siapa aja. Ya, kemudian bagaimana Rasulullah SAW berlindung, senantiasa berdoa sebelum ya salam. Ya, makanya di pertemuan yang lalu ya tafadhol ya para jemaah sekalian yang ingin screenshot atau misalkan ingin melihat doa-doa ya pertemuan yang lalu telah Anda berikan doanya ya dalam PDF ini ya mungkin sekali lagi boleh Anda share ya doanya untuk bagaimana Rasulullah itu senantiasa berlindung terhadap azab kubur. Ya, ini ya untuk doanya ya para jemaah sekalian. Ya, ketika Rasulullah berdoa dalam sholat, ya, berdoa dalam sholat itu para jemaah sekalian
paling banyak dianjurkan itu sebetulnya bukan saat sujud. Nah, selama ini kan kita berdoa, berdoanya saat sujud. Ya, tapi kalau Rasulullah menyontohkan doa, justru mayoritas Rasul itu mengaplikasikannya atau melakukannya itu sebelum salam. Nah, ini paling banyak sebetulnya. Jadi kalau ketika melihat hadis ya, Pak Jamaah sekalian, ya Rasulullah SAW senantiasa berdoa dalam sholatnya, ya. Nah, itu ya, fikirkan dahulu bahwa tanamkan itu biasanya Rasul berdoa itu sebelum salam, bukan saat sujud. Ya, justru saat sujud itu tidak banyak riwayat doanya dari Rasulullah. Ya, karena Rasulullah memerintahkan makan sujud makan unit doa, udah. Sujud itu tempat kita berdoa, udah. Tapi nggak diajarkan doanya harus kayak gini, gini, gini. Ya, makanya para ulama akhirnya mengambil kesimpulan, ya, berpendapat bahwasanya sujud itu tempat kita berdoa dan meminta dengan umum apapun yang kita ingin minta. Sedangkan sebelum salam itu doa-doa yang khusus Rasulullah SAW syariatkan kepada umatnya atau ya, perintahkan kepada umatnya ya, untuk ini doanya loh. Kalau kalian ingin berdoa sebelum salam. Ya, ini sekali lagi tafadhol bagi para jamaah sekalian yang ingin ya mengambil doanya ya. Bagi yang belum hafal, bagi yang sudah hafal, alhamdulillah ya, tinggal diaplikasikan lebihnya. Nah, itu tentang bagaimana azab kubur dan juga bagaimana Rasulullah senantiasa berdoa untuk terlindung dari azab kubur. Itu Rasulullah ya, yang sudah dipastikan surga. Apalagi kita yang ya insya Allah kita ingin masuk surga dan berusaha ya. Dan kita yakin bahwa kita dari menurut surga juga harus optimis ya, para jemaah sekalian ya. Nah, di sisi lain selain optimis kita harus berusaha ya dengan ya amar bin ma'ruf ya melakukan kebajikan dan juga amal soleh dan juga nahi anil munkar menjauhi seluruh maksiat dan juga kekejian. Nah, di pembahasan yang keempat tentang bagaimana tingkatan nikmat dalam alam kubur atau alam barzakh ya. Bahwasannya ya telah jelas yang bisa merasakan nikmat kubur adalah orang-orang yang minimal beriman. Itu minimal. Ya, jadi tingkatan terendah nanti kita akan temui adalah ya orang-orang beriman. Ya, al-mu'minun. Ya, al-mu'minun. Ya, orang-orang yang beriman. Ya. Nah, dan paling tinggi siapa? Ya, tentu para nabi dan juga rasul. Nah, maka tingkatan pertama ya dalam kitab ini ya penulis menyampaikan ya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Sesungguhnya para nabi ketika nanti wafat, ya atau udah wafat bukan nanti ya, ketika mereka wafat, mereka akan senantiasa sholat dalam alam kubur mereka. Nah, telah kita bahas di pertemuan yang lalu atau dua pertemuan yang lalu bahwasannya alam barzah itu alam goib. Ya. Jadi yang harus kita tanamkan pertama, kalau ada suatu perbuatan kayak sholat, ya misalkan seperti apapun zikir, berdoa ketika di alam kubur, itu kita nggak tahu bentuknya gimana. Jadi jangan dipikirkan ya para jamaah sekalian, oh berarti para nabi itu ketika wafat nanti sholatnya 5 waktu gitu. Oh enggak, sholatnya takbir gitu, rukunnya ya diakhiri dengan salam. Oh enggak, belum tentu. Ingat para jamaah sekalian, justru Solat dalam bahasa Arab ya, as-solatu ya dalam bahasa Arab itu artinya doa ya. Ya, secara bahasa solat itu doa ya. Nah, walaupun secara syariat ya solat itu al ibadatum maksusoh ya ibadah khusus muftatahun bitakbir yang dimulai dengan takbiratul ihram wa muhtatamun bi taslim dan diakhiri dengan salam. Ya, itu secara syariat. Nah, makanya kita nggak bisa pastikan nih para nabi senantiasa sholat dalam kubur itu apakah sholat seperti kita di dunia dan waktunya seperti di dunia atau bagaimana kita nggak tahu. Ya. Intinya seperti inilah Rasulullah menyampaikan bahwa para nabi mereka melaksanakan sholat ketika di alam barzakh ya dan ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, nah inilah bagaimana ya kita melihat ada satu keistimewaan dari para nabi ya yang mungkin tidak didapati oleh orang-orang soleh maupun orang-orang syahid
ya, maupun orang-orang beriman, ya. Dan ingat semuanya ketika berbentuk perbuatan yang istilahnya mirip dengan di dunia, kita nggak tahu ilmunya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Allah itu memberi pengetahuan apalagi tentang hal gaib, ya, kepada manusia kecuali hanya sedikit aja, ya. Jadi kita lihat nih ya sejauh ini para jemaah sekalian, ya, tentang dunia akhirat, ya. Perjalanan kita itu kalau kita urutkan ya, alam kematian, kemudian dibawa oleh malaikat, ya, baik yang beriman maupun yang tidak, alam barzakh, ya, alam barzakh bercabang dengan siksa, naudzubillah min dzalik, dan juga nikmat. Setelah itu, ya, masuk ke ah, bukan lauhil maut, apa, padang mahsyar, ya, lahul mahsyar, ya, lahul itu tempat berkumpul, mahsyar ya padang mahsyar. Padang mahsyar kita menunggu syafaat Rasulullah, ya, syafaat Rasulullah didengar oleh Allah, dibukakanlah kita mizan, ya. Hisab dulu, afan, hisab baru mizan. Hisab itu kita diungkit, ya, dinilai amal kita. Mizan itu, afan, hisab itu kita ditunjukkan seluruh amal perbuatan kita, baik yang baik, ya. Baik amal soleh maupun, ya, amal keburukan gitu ya. Setelah itu baru ditimbang di mizan. Jadi hisab sama mizan itu beda ya, nggak satu langsung gitu, nggak, beda dia. Ya. Setelah itu yang penduduk neraka langsung terjerumus ke neraka, ya. Yang mukmin menuju sirot. Ya, setelah sirot yang berbeda-beda cara berjalan setiap kaum mukminin, baru kontoroh, baru surga. Nah, itu semua baru ilmu yang sedikit. Ya, bahkan bagaimana kita di padang mahsyar kondisinya, hisab, mizan, melewati sirot, ya, di kontoroh dan surga itu baru sedikit. Ya, sedikitnya bagaimana ya kita nggak tahu. Ya, nah, maksudnya sedikit itu seberapanya kita nggak tahu. Yang penting kita bisa mempelajari apa yang Allah berikan kepada kita tentang ilmu hal-hal gaib. Begitu juga dengan ilmu tentang dunia kita ya, para jemaah sekalian ya. Nah, makanya Anda sendiri pun, ya, kalau tentang di bumi pun mungkin masih banyak rahasia yang Allah tutupi gitu. Seperti bahkan dalam Islam pun tanda-tanda hari akhir ada Ya'juj Ma'juj, ya, yang diriwayatkan di pegunungan Kaukas, pegunungan di utara Turki, dan juga, ya, Dajjal yang akan keluar nanti di, ya, eh, Syam, ya, dari kota Syam atau daerah perbatasan Irak dan Iran. Nah, itu juga termasuk dari hal goib, ya. Seandainya Allah tidak tutupi, ya seharusnya udah jadi tempat wisata gitu ya, atau tempat kita melihat kekuasaan Allah gitu kan. Itu dari hal-hal goib, ya, apalagi di luar angkasa, ya. Makanya mungkin di YouTube pun, ya, YouTube yang berbau Islam pun masih banyak yang tidak bisa memastikan apakah ada kehidupan selain manusia, ya. Kalau orang-orang, mohon maaf ya, ini kita nggak berbicara tentang hal goib berandai-andai, tapi ya mungkin orang ngomong alien apa gimana gitu ya. Dan itu kan kita nggak bisa memastikan. Siapa tahu memang Allah takdirkan ada, tapi kita emang Allah tutupi tuh. Biar manusia itu, ya, fokus terhadap hidupnya di dunia, fokus terhadap ibadah dulu deh, ya, nggak usah jauh-jauh gitu. Nah, kemudian sebagaimana dalam sebuah hadis yang menjelaskan, Inna ahlal jannati yulhamunal hamda wat tasbiha fil jannah kama yulhamunan nafsa. Nah, sesungguhnya penghuni surga itu nanti diberikan ilham, ya, atau diberikan Allah itu sebuah kenikmatan, selalu berucap Alhamdulillah dan juga Subhanallah dalam surga. Ya, sebagaimana diberikan ilham atau nikmat ketika kita bernafas. Nah, ucapan Alhamdulillahnya, ya mungkin Alhamdulillah atau Subhanallah, tapi seperti apa Allah bisa memberikan kita kenikmatan untuk bertasbih dan bertahmid nanti di surga? Jangan kita bayangkan, ya. Nah, kita kembali ke pembahasan para nabi. Ya, para nabi dengan kedudukan paling tinggi di dunia maupun di akhirat nanti di sisi Allah, ya. Mereka yang memiliki perjalanan paling sempurna.
ya. Nah, perjalanan paling sempurna dari dunianya, alam barzah, akhirat dan juga surga. Kalau misalkan ada yang berkata, lah, Ustaz, bukannya Rasulullah itu ummi ya, nggak bisa baca tulis kok dibilang sempurna? Ya, sempurna di sisi Allah itu dinilai pertama dari ketakwaan dulu para jemaah sekalian, bukan dari kemampuan fisik, ya. Nah, seperti contohnya, apakah kita bisa memastikan orang, mohon maaf ya, yang tunanetra lebih rendah kedudukannya daripada kita, ya, lebih tidak sempurna perjalanannya daripada kita? Belum tentu, ya. Bisa jadi karena keterbatasannya, Allah takdirkan keterbatasan dalam fisiknya, justru itu mengangkat derajatnya nanti di akhirat. Ya, mungkin para jamaah sekalian pernah lihat ya, ada video ini udah lama banget, ya, eh, seorang presenter dari Saudi menanyakan kepada anak laki-laki sekitar umur 9 tahunan ya. Anak tersebut tunanetra gitu. Ditanya gitu, ya. Apakah ketika engkau diberikan rezeki misalnya, ingin dikembalikan penglihatanmu, apakah engkau ingin penglihatanmu kembali gitu? Ditanya oleh presenter laki-laki tersebut. Anak tersebut menjawab, ya, oh, tidak perlu gitu. Karena kebutaanku pun merupakan nikmat dari Allah. Masya Allah, anak umur segitu udah tahu nikmat Allah itu bentuknya nggak cuman tentang harta, nggak cuma tentang, ya, kenyamanan secara fisik aja. Justru dia bisa mengambil hikmah kekurangan fisik dia, itu bisa menjadikan nikmat juga bagi dia. Masya Allah. Ya. Nah, itu kalau kita udah bisa lebih menikmati rasa syukur iman kita tuh begitu ya. Ya, tapi kan mohon maaf ya, kenik apa ya, rasa iman itu atau derajat keimanan itu ya setiap orang berbeda-beda ya. Mungkin ya di sini ada yang berbicara pun imannya nggak lebih kuat daripada para jemaah sekalian ya, bisa jadi gitu kan. Nah, ini makanya itu ya, senantiasa kita selalu meningkatkan keimanan kita, ya, dimanapun kita berada kan. Dimulai dari ketakwaan, ya, ketaatan kita terhadap seluruh larangan dan juga perintah Allah. Ya, kemudian mentadabburi apa yang Allah ciptakan, seperti pembahasan dalam kitab yang pertama ya. Allah menciptakan dunia ini nggak cuma ya sekedar ada aja gitu, sekedar kita bisa makan dan minum enggak, ya. Nah, tadabburi apa yang Allah ciptakan. Nah, bahkan ketika jasadnya pun wafat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengharamkan jasad-jasad para nabi itu untuk dilenyapkan dari dunia ini. Inna Allah harram alal ardi an ta'kulal ajzadul anbiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepada tanah di bumi ini untuk memakan jasad-jasad para nabi. Ya. Kemudian dalam kisah Isra dan Miraj, ya, beliau atau Rasulullah SAW mendapatkan para nabi itu berada di langit ketujuh dalam keadaan masih hidup. Ya, jadi berbeda dengan kita ya. Ya, kita tuh nggak tahu alam barzah kita tuh nanti gimana, di mana, gitu kan? Kita nggak. Tapi kalau para nabi, memang beberapa itu Allah Subhanahu Wa Taala angkat mereka untuk masih beribadah di langit ketujuh. Ya, nah, walaupun mungkin kedudukannya nggak seperti para malaikat ya, tapi itu sudah kedudukan yang agung di sisi Allah. Ya, nah, makanya ya para jemaah sekalian, idola kita Rasulullah itu mulianya nggak cuma di dunia doang. Sampai akhirat dia punya kemuliaan istimewa gitu kan. Itu makanya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Ajarkan bahwa idola kamu tuh Rasulullah nanti sampai wafat tetap jadi nomor satu di sisi Allah. Ya, beda dengan idola di dunia ada fulan A, B, C dan yang lain-lain. Apalagi mengidolakan orang yang mohon maaf ya berbuat kekejian, kafir. Ya, apa daya mereka? Ketika mereka wafat, yang mereka miliki hanyalah kefanaan aja. Binasa semua apa yang mereka miliki, gitu kan? Sedangkan Rasulullah tidak. Bahkan sampai di padang mahsyar pun, ya, kita tetap ditarik kepada syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istimewa ya, para jemaah sekalian, idola kita yaitu Rasulullah. Ya, dan begitu juga dengan para nabi ya.
yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan setelah melewati alam kematian. Yang kedua, tentu kita nggak asing dengan kalimat syahid, orang yang mati demi membela agama Allah. Ya, lah Ustaz, kalau di zaman sekarang gimana ya? Kita pengen dapat keutamaan syahid gitu. Ya, syahid tidak berarti kita berperang melawan orang-orang yang memusuhi Allah secara fisik saja. Berdakwah salah satu bentuk kita berjihad. Menuntut ilmu berjihad. Ya, tapi jangan kira, mohon maaf ya, nggak menyinggung satu kelompok, sikap radikalisme seperti bom bunuh diri atau mencelakai orang lain, merugikan pihak lain. Ya, tentu Rasul tidak pernah mengajarkan. Wallahu alam, Rasul tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Ya, seandainya Rasulullah pun terluka karena ibadahnya, Rasulullah tidak pernah melibatkan sahabat-sahabatnya. Lihat para jamaah sekalian, Rasulullah bertahajud, yang bengkak itu kakinya, tidak pernah bahkan memanggil Aisyah sekalipun. Ya, bahkan dalam salah satu hadis justru Aisyah yang mencari Rasul dalam kegelapan. Ya, karena khawatir Rasulullah SAW ya tumbang atau butuh untuk minuman. Gitu. Ya, itulah keistimewaan Rasulullah. Ya. Dalam keadaan apapun Rasul tidak pernah melibatkan atau menyalahkan ya sahabat-sahabatnya ya ataupun dari istri-istrinya. Nah, kita kembali kepada ya para syuhada ya. Sekarang kita bisa menuntut ilmu, berdakwah untuk kita berijtihad di jalan Allah. Nah, kita melihat para jemaah sekalian ya, sahabat-sahabat yang mati syahid di medan perang, ya para ulama yang meregang nyawa dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ilmunya seperti Imam Ahmad bin Hambal yang mati dalam penjara namun diiringi beribu-ribu jamaahnya. Lihat ya, Allah bahkan dalam wafatnya para ulama memberikan keistimewaan, ya kemuliaan. Ya, kita nggak tahu para jamaah sekalian. Ya, mungkin kalau kita lihat Imam Ahmad pada zaman tersebut dengan dedikasinya melawan ya pemimpin yang zolim, bahkan di penjara pun masih menulis kitab. Ya, demi siapa? Demi kita para jamaah sekalian. Ya, seandainya itu untuk diri sendiri Imam Ahmad, dia akan meminta upah pasti, tapi tidak itulah. Ya, nah lihat para jemaah sekalian, ya para syuhada dari kaum-kaum Nabi Muhammad sebelum kita begitu istimewa. Ya, pertanyaan kembali kepada kita mau nggak mendapatkan keistimewaan dari mereka? Kita mau nggak ya seistimewa mereka lah, minimal kita bisa bersanding di belakang mereka, melihat punggung mereka nanti di padang mahsyar. Ya, pengen nggak para jemaah sekalian? Ya, harus kita harus mengusahakan hal tersebut gitu. Ya. Nah, setelah derajat para nabi, ya tidak dipungkiri lagi bahwasannya derajat manusia yang lebih tinggi adalah orang-orang yang mati syahid demi ya membela agama Allah. Ya, nah, termasuk juga di alam barzah. Ya, di alam barzah ya tentu mereka mempunyai nikmat yang mungkin lebih besar daripada orang iman ya atau kaum mukminin yang ya tidak mati syahid di jalan Allah. Ya, makanya para jamaah sekalian ya uh, panglima perang kita yaitu Khalid bin Walid itu kan berharap ya bisa mati di medan perang. Namun qadarullah ya ia wafat di atas ranjang dengan 80 lebih bekas tuh tebasan di tubuhnya. Ya, karena ia tahu keutamaan mati syahid gitu kan. Nah, dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kalian kira orang yang gugur di jalan Allah itu tinggal mayitnya aja, udah. Ya, seketika tinggal wafat doang gitu. Ya, betul. Justru ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Justru ketika mereka wafat, mereka itu mendapatkan rizki. Wah, Masya Allah. Udah wafat masih dapat rizki. Lihat, siapa yang nggak pengen? Siapa yang nggak pengen pada zaman sekarang? Itu kalau kata orang ekonomi, passive income gitu ya. Dari dapat rezeki walaupun udah nggak ngapa-ngapain lagi di dunia.
farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka hidup ketika sudah wafat, ya, dalam keadaan keutamaan dari sisi Allah, ya, tetap dapat rezeki dari sisi Allah. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, ya, dan ini menjadi kabar gembira, ya, bagi kaum-kaum setelahnya, ya, kaum-kaum yang belum menyusul untuk mati syahid, ya. Tapi ini jangan, ya, makanya ayat seperti ini tuh kalau dipahami dengan artinya aja sebenarnya kurang bagus. Ya. Oh, berarti anak mati syahid, anak pengen mati dengan keadaan membela orang kafir, memusuhi orang kafir, membunuh orang kafir. Dan akhirnya banyak ayat kayak gini disalahartikan dengan, mohon maaf ya, sikap radikalisme, bom bunuh diri, ya, di beberapa peribadatan, tempat peribadatan orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Dan ini tidak dibenarkan. Rasulullah tidak pernah menyontohkan kayak gitu. Seandainya itu dari syariat syariat Nabi Muhammad atau syariat Islam, pasti para sahabat sudah melakukan. Tapi tidak. Ya. Al-khawfun alaihim walahum yahzanun. Bahwa tidak ada kekhawatiran bagi orang-orang mati syahid dan tidak ada kesedihan ketika menuju alam barzakh maupun nanti di akhirat, ya. Nah, justru ketika mereka wafat, ya memang di dunia secara jasad mereka mati gitu. Tapi justru setelah itu mereka mendapatkan hadiah dan rezeki yang lebih banyak. Yang kita nggak tahu seperti apa rezekinya, ya. Ya, sekali lagi jangan digambarkan rezeki dunia dengan rezeki dunia akhirat. Beda. Ya, wa istabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadli wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Ya, dan mereka mendapatkan kabar gembira, mendapatkan janji yang manis dengan nikmat-nikmat Allah dan keutamaan, dan tentu Allah tidak akan lalai dan tidak akan menyanyiakan apa yang telah diusahakan oleh orang-orang yang beriman. Nah, di ayat ke-171, coba para jemaah sekalian, ya. Wa anna Allah la yudiu ajral mu'minin. Ya. Allah tidak akan menyanyiakan apa yang telah diusahakan oleh hambanya, sekecil apapun. Ya. Jadi para jemaah sekalian mau yang masih belajar nih, ya. Saat Anda belajar fikih susah banget ya. Masih kebiasaan buruk Anda masih kebawa gitu. Kurang bisa tumak ninah misalkan. Saat Anda belajar ini kok masih susah ya. Baca Quran di tahsin kok Anda paling, mohon maaf, paling kurang gitu ya. Allah nggak pernah menyanyiakan usaha hambanya. Ingat, jangan bersedih hati para jemaah sekalian. Selama kita masih berusaha menuntut ilmu di jalan Allah, Allah pasti janjikan yang lebih besar daripada yang kita kira. Ya, itu pasti. Ya, yakin kepada Allah. Ya, tapi jangan dikira, oh, kalau anak berarti ngaji terus, berarti hidup anak lancar, rezeki anak, ya, melimpah, anak cucu anak tidak akan terkena sakit penyakit. Ya, di sisi lain kan Allah tetap menguji keimanan kita. Ya, jadi jangan dikira semuanya, oh, harus lancar kalau kita udah menuntut ilmu, ya. Di sisi lain justru Allah itu ingin melihat, ya, apakah kita itu keimanannya sudah kuat walaupun, ya, lagi masa belajar misalkan. Ya. Tapi kita harus ingat pada jemaah sekalian, apapun yang kita jalani, ya, selama itu atas nama Allah, selama itu kita berdoa kepada Allah, ya, kita nggak bakal rugi, ya. Ingat itu para jemaah sekalian, ya. Nah, tapi ada pertanyaan lah. Ustaz, tadi dikatakan bahwa orang yang mati syahid yurzakun, diberi rezeki, ya. Ingat, yurzakun itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa artinya? Ya, seakan, ya, akan diberi rezeki atau nanti ketika di alam barzakh tetap diberikan rezeki. Jadi nggak habis gitu, ya, bukan yang telah lampau. Nah, makanya di sini penulis mengingatkan, ingat, rezeki yang dimaksud itu pun goib, ya, bukan berarti kita di alam nanti di kuburan, oh, orang-orang mati syahid diberi rezeki, oh, berarti tetap kenyang, ya, tetap misalkan kulitnya bagus gitu, enggak, karena kembali lagi, ya, kenikmatan di alam barzakh itu dirasakan oleh ruh, termasuk rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid atau syuhada. Seperti apa? Kita nggak bisa nalar dengan akal. Ya.
Nah, maka lantas bagaimana ia hidup dan mendapatkan rezeki di alam barzah? Nah, ia akan hidup dan mendapat rezeki menurut ilmunya Allah, bukan menurut ilmu manusia. Ingat, seluruh ilmu itu paling tinggi itu ilmunya Allah. Jadi kalau ada yang kita nggak tahu atau Allah memang sengaja tutupi, ya di alam gaib dan kita nggak bisa nalar dengan akal, jangan dicari-cari. Karena ilmu kita nggak nyampe, gitu aja, gitu ya. Ya, kita jangan semuanya difilsafatin gitu ya. Nggak tepat ya. Filsafat itu ada oke-nya juga kalau misalkan memang Allah berikan ilmunya. Ya, justru bagus misalkan, sholat itu apa sih? Ah, sholat itu dalam bahasa ini. Kemudian dalam syariat tuh ini loh definisinya. Boleh kita tanyakan. Puasa itu apa sih? Boleh kita tanyakan. Rukun itu apa sih? Rukun sholat itu apa sih? Boleh. Tapi kalau misalkan malaikat itu apa sih? Ya, bentuknya gimana ya? Nggak boleh. Itu hal goib. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya masih di surat Al-Isra ayat 85, wa yus'alunaka 'anir ruh, dan para manusia itu bertanya-tanya, apa sih hakikat ruh itu? Bagaimana sih? Apakah nanti gentayangan ya? Enggak ya. Udah nabas di pertemuan yang lalu-lalu, ya nggak ada ruh gentayangan. Ya, kul ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Rasulullah bahwa permasalahan tentang ruh itu perkara dari Allah, ya, bukan urusan manusia. Ya, bukan koridor dari akalnya manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Ketika Allah memberikan pengetahuan tentang ruh bagi kita, itu hanya sedikit saja. Seperti yang terjadi di alam barzakh dan nanti di padang mahsyar. Ya, ada yang mengatakan bahwa nanti tulang ekor itu masih utuh ketika di padang mahsyar gitu kan. Ya, itu pun Allah alam juga. Apakah itu ijma ulama atau jumhur ulama? Ya, beda ya. Pada zaman sekarang kalau asatidz kita bilang jumhur ulama itu mayoritas ulama. Tapi kalau ijma ulama, seluruh ulama. Bedain. Ya. Kalau jumhur, ya berarti mungkin ada pendapat segelintir ulama yang masih kita bisa pertimbangkan. Ya kalau ijma udah harus kita terima ya karena seluruh ulama. Ya. Nah, sekali lagi kenikmatan yang dirasakan ruh itu yang dirasakan ketika di alam barzah karena jasad sudah mati dan tidak bermanfaat lagi bagi diri ya seorang hamba yang sudah wafat di alam barzakh nanti ya. Nah, jadi seperti Firaun atau nanti beberapa mayat yang memang Allah berikan petunjuk untuk menjadikan pelajaran bagi orang-orang beriman, yaitu hanya segelintir saja dan itu memang tidak mempengaruhi full terhadap ruh. Ya. Kemudian ya di surat yang lain Al-Waqiah ayat 61 sampai 62, wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Ya. Nanti ketika di akhirat sebanyak apapun kita belajar di dunia tentang padang mahsyar, ujung-ujungnya kita nanti bangkit itu dalam keadaan kebodohan. Nggak tahu apa-apa. Toh kita bisa ah, misalkan kita bisa kiaskan kita lahir di dunia dengan kondisi seperti apa coba para jemaah sekalian. Ya, mungkin di sini ada yang sudah punya pengalaman banyak, misalkan ilmu juga sudah Masya Allah di salah satu bidang. Tapi kita kembali flashback terhadap puluhan tahun kita sebelum kita bisa seperti ini. Kita dilahirkan dalam keadaan, mohon maaf, ya bodoh juga gitu kan. Nggak ada ilmu, nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali nangis kepada kedua orang tua aja gitu kan. Ya, udah, mau ngapain? Ya, dan itu bukti Allah itu punya ilmu yang jauh dari kita dan kita sepintar apapun latar belakang kita di dunia nanti di padang syarif kita nggak punya apa-apa yang bisa kita sombongkan ya, dan itulah ya Allah Maha Kuasa yang membangkitkan orang-orang mati syahid setelah mereka meninggal dengan bentuk yang lain, dengan bentuk kenikmatan yang kita nggak bisa bayangkan ya. Nah, itu golongan yang kedua ya, Pak Mas sekalian ya. Apakah kita masih bisa berpeluang? Ya, kita berdoa. Berdoa ya. Kita berdoa. Apakah kita
Ya, termasuk dari yang mati-mati syahid. Bahkan yang mati syahid pun Rasulullah nggak janjikan bisa masuk surga tanpa hisab. Bayangkan kalau misalkan nih kita berdoa ya pada maskan kita mati syahid masuk surga tanpa hisab. Nikmat mana lagi yang kita dustakan gitu kan? Ya, ya kita berdoa, kita masih ada peluang kok gitu kan. Jangan pesimis ya. Ingat para jemaah sekalian, kita ibadah jangan pesimis ya. Tingkatan paling rendah orang beriman. Nah, insya Allah ini tingkatan minimalnya kita ya. Kita masih berpeluang kepada orang-orang yang mati syahid bisa. Telah kita bahas juga sebetulnya bahwa minimal kenikmatan itu dirasakan oleh orang-orang yang beriman, ya. Nah, dan ingat ya, setiap hari kita lihat pagi dan sore ini menunjukkan manusia bukan makhluk yang fana, ya. Apalagi yang telah masuk ke alam barzakh, ya. Itu hanya perpindahan dari dunia kita sekarang, ya, dunia di bumi kita yang melihat kita ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, ke dunia akhirat yang kita belum tahu ilmunya. Ya, itu aja sebagai perpindahan, ya. Kasarnya kita hijrah lah, ya. Dan ingat, dunia akhirat, dunia alam barzakh jauh lebih nikmat, jauh lebih lama daripada dunia kita di bumi ini, ya. Jadi buat apa kita mencari kenikmatan bahkan sampai meninggalkan kewajiban di dunia? Toh ujung-ujungnya kita bisa menempuh jalan yang lebih nikmat kok setelah ke dunia kematian kita, ya. Makanya coba lihat di Sirah Nabawiyah para jemaah sekalian. Nggak ada para sahabat yang takut mati di medan perang, ya kan? Ya, nggak ada. Siapa coba? Hamzah, ya. Radhiyallahu anhu, pamannya Rasulullah yang wafat ketika perang Uhud. Apakah ketika ia wafat ada ucapan ia takut atas kematian? Ya, tidak ada riwayatnya. Karena mereka tahu setelah wafat, mereka yang senantiasa mendukung menjadi tameng di sisi Rasulullah SAW justru mendapat kenikmatan yang lebih utama. Yang kita nggak tahu ilmunya. Bahkan kenikmatan kita di dunia nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Nanti ada salah satu hadis, ya, bagaimana bayangan atau permisalan kenikmatan di dunia dengan kenikmatan di alam barzah maupun nanti di akhirat, ya. Dalam salah satu hadis, dalam salah satu ayat di surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak seorang pun tahu apa yang Allah sembunyikan, ya, untuk mereka, ya. Dan itu balasan bagi orang-orang yang beramal soleh saja, ya. Ingat ya, para jemaah sekalian, ya, kita nggak tahu kenikmatan apa yang Allah janjikan setelah kita wafat nanti, ya. Makanya ini sebagai pendorong kita ya, motivasi kita. Oh, sejauh ini nikmat di dunia itu anak aja udah senang Ustadz gitu ya. Ya, Masya Allah ya. Mas, anak di dunia aja tuh udah senang misalkan ya, eh, rezeki aman bisa kayak gitu ya, finansial aman, bisa makan dengan nikmat ya, tanpa halangan dari makanan yang memang disukai, itu aja udah nikmat. Ya, apalagi ketemu nikmat yang jauh lebih besar yang kita nggak bisa nalar dengan akal di dunia kita. Mau kita bayangin apapun tuh yang di dunia itu jauh lebih nikmat lagi nanti di alam barzakh maupun di akhirat. Ya, makanya sabar Pak Jamas kan kalau Allah uji, kalau Allah berikan kita ujian, cobaan, sabar, ya. Karena kita nggak lama di dunia, ya. Dan nanti kalau kita sabar, ya, kita akan menemui nikmat yang jauh lebih besar di alam barzakh maupun di akhir, ya. Kemudian, ya, ada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menceritakan tentang bagaimana penduduk neraka dan penduduk surga. Idza mata ahadukum uridu ala maq'adihi bil ghadati wal asy. Ketika seorang hamba wafat, tempatnya akan diperlihatkan kepadanya pada pagi hari sampai pada malam hari. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau ia ditunjukkan nanti di alam kubur tentang bagaimana kenikmatan ahli surga, maka dia termasuk dari ahli surga. Jadi udah dikasih kisi-kisi ya, mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Wa in kana min ahlin nar, fa min ahlin nar. Dan ketika di alam kuburnya diperlihatkan bagaimana bentuk azab di neraka, ya, maka dia termasuk dari neraka. Hadza maq'aduka hatta tub'atsa yaumal qiyamah. Dan ini dia kondisi
dan apa yang dirasakan oleh penduduk di alam kubur sampai nanti dibangkitkan setelah hari kiamat. Ya, ya, sungguh kehidupan yang memang sudah mencekam bagi orang-orang kafir dan sudah merasakan nikmat bagi orang-orang yang beriman. Sebab kita masuk tadi golongan orang-orang beriman sampai nanti di alam barzah dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, ada salah satu perumpamaan dari Rasulullah. Dalam hadis Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang sedang diistirahat dan atau diistirahatkan. Jadi ada dua kemungkinan orang wafat itu istirahat atau diistirahatkan. Maka para sahabat itu bertanya, apa maksudnya istirahat dan diistirahatkan? Rasulullah memberikan dua golongan. Orang yang beriman akan istirahat dari kelelahan dan kejahatan dunia menuju rahmat Allah dan janji Allah yang lebih manis di alam barzah. Sedangkan hamba yang bermaksiat, yang berbuat keji di dunia, ya, hewan, tanaman, dan manusia yang beriman di dunia, ya, diistirahatkan dari kejahatannya atau sudah istirahat dari kejahatan dia, dijauhkan dari kejahatan orang tersebut. Oh, Ustaz, berarti orang-orang yang maksiat berbuat keji itu zolim itu mending dibunuh aja ya. Nggak gitu ya, para jemaah sekalian. Jangan dialokasikan begitu ya. Tapi maksudnya ini sebuah kenikmatan bagi kita kalau ada orang zolim yang ya memang Allah takdirkan wafat gitu. Sebuah ya kenikmatan ya nggak apa-apa kita syukuri juga. Tapi jangan alhamdulillah ya. Enggak ya. Tapi kita doakan semoga ya dia masih bisa kesempatan juga. Diberikan Allah jalan yang terbaik juga lah. Ya, karena kita nggak bisa menjudge orang ya, para jemaah sekalian ya. Nah, dan maka ya dalam salah satu ayat Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 88 sampai 89, "Fa'amma in kana minal muqarrabin", ya maka bagi orang-orang yang golongan yang dekat ya kepada Allah ya dari ibadahnya, keimanannya, ketakwaannya, ya dekat dengan Allah ya. Farauhu wa raihanu wa jannatun na'im. Maka ia akan memperoleh rezeki, kebahagiaan dan juga surga dengan kenikmatan yang tiada ya, yang bisa menandinginya ya. Kalimat farohun ya, fa itu maka. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa nikmat tersebut itu dekat ya. Nikmat kita kalau kita bersabar itu dekat, nggak bakal lama kita menunggu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di alam kubur ya, maupun nanti di akhirat. Oh, dari hadis Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik ya. Rasulullah SAW bersabda, "Innama nasamatul mu'min ya ta'iru ya'luqu fi syajar ya, fi syajaril jannah." Sungguhnya roh seorang mukmin seperti burung yang makan di pohon surga. Hatta yurji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yawman yub'atsun. Ya, sampai nanti ia dikembalikan ya ke jasadnya nanti pada hari kiamat untuk dibangkitkan di padang mahsyar. Ya. Jadi kita nanti permisalan kita di alam barzakh ketika mendapat kenikmatan, kita sudah diberikan pohon untuk berlindung dengan seluruh kenikmatan yang ada dari surga. Ya, jadi beberapa kenikmatan yang ada di alam barzakh itu adalah ya bukti atau mukaddimah untuk kita menikmati ya uh, nikmat Allah nanti di surga. Ya, itu bagi yang beriman. Dan bagi yang kafir, ya maka azab yang ada di alam barzah atau di alam kubur itu menjadi peringatan dan juga awal mukaddimah ya, dari azabnya nanti di neraka. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik. Ya. Walladzi yatawaffakumul walladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Ya. Dan Allah lah yang menidur kamu pada malam hari serta Dia mengetahui apa yang kita kerjakan pada siang hari. Ya. Dan ini bagaimana memperingati kita agar jangan sampai kita lalai terhadap apa yang kita lakukan. Ya. Berkaitan tentang tidur. Tidur itu bisa dimisalkan seperti ya bentuk dari hal kecil dari alam barzah, ya, seperti pertemuan yang lalu ya. Kalau kita memisalkan bagaimana sih alam barzah itu goibnya, ya seperti kita tidur aja, kita nggak tahu berapa lama kita tidur kita rasakan, ya.
Kemudian dalam mimpi ya sebagai permisalan yang kecil ya, tapi belum tentu kenikmatan seperti itu. Ya, kadang kita mimpi yang indah pun ya ketika bangun dari mimpi tersebut kita aja merasa oh nyesel nih kayak tadi mimpinya bagus gitu ya. Pengen tidur lagi merasakan mimpi tersebut, ya itu yang diharapkan bagi ya kita sekarang ya. Nah, siapa tahu ya nanti kita mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar kan di alam barzah dan itu pasti ya. Bukan siapa tahu lagi ya, Afwan ya. Dan pasti kita mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada apa yang pernah kita dapatkan di dunia ya. Seperti orang bermimpi dapat kenikmatan ya, dia ingin lanjut tuh mimpinya gitu kan. Karena ya hidup di dunia senikmat-nikmatnya tetap ada bebannya gitu ya. Kasarnya orang liburan masih ada punglinya gitu ya. Itu permisalan ya para jemaah sekalian. Ya, kayak kita bahas sedikit lagi ya para jemaah sekalian. Imam Al-Ghazali menyampaikan, ketahuilah ketika seorang mukmin meninggal, keagungan Allah yang luas akan diperlihatkan kepadanya. Ya, dunia baginya bagaikan penjara yang sempit. Ya, yang selama ini kita cari-cari dunia, oh ternyata ah biasa aja, ternyata hanya segini aja gitu ya. Di dunia yang ia seperti tahanan di rumah yang gelap, lalu menuju pintu surga, menuju kebun yang sangat luas, sejauh mata memandang. Ya, ada beberapa pohon yang indah, bunga-bunga yang sejuk dipandang, buah-buahan yang sedap untuk dimakan, dan burung-burung berkicau dengan merdu. Ia pun tidak ingin kembali ke penjara yang gelap. Itu orang beriman. Justru kita tuh mau mengejar ya kenikmatan tersebut ya. Pada kita di dunia sekarang seperti di penjara. Itu permisalan ya Pak Jemaah sekalian ya. Rasulullah pernah membuat perumpamaan hal tersebut. Beliau pernah bersabda kepada orang-orang yang telah mati, asbah hada murtahilan anid dunia. Orang ini pindah dan meninggalkan dunia. Watarakaha li ahliha dan meninggalkan penduduk-penduduknya juga. Fa'inkana qad rodiya ya ketika jasadnya dan ruhnya diridhoi karena keimanannya ya fala yasurruhu ayyarji'a ila dunya maka dia tidak ingin kembali ke dunia kama la yasurruhu ahaduhum ayyarji'a ila batni ummi seperti kalian yang tidak ingin kembali lagi ke ya kandungan ibu-ibu kalian ya artinya apa udah dapat kenikmatan yang lebih jauh lebih besar lagi gitu ya. Kemudian dalam hadis ya Ibnu Abi Dunya yang diterima oleh Amr Dinar ya, dengan hadis yang mursal mursal itu ada beberapa perawi yang dipotong sanatnya tapi tetap kuat ya jadi perawi yang tersisa itu masih kuat walaupun ada beberapa perawi yang ditutup-tutupi ya, Rasulullah SAW bersabda madunya fil akhir illa kama yamsi ahadukum ilal yam dunia itu ya perumpamaan dunia dari nikmatnya akhirat itu seperti samudra pada kala asbu'ahu fihi fama kharaja minhu fahuwa dunya. Ya, perumpamaan nikmatnya dunia daripada nikmatnya alam akhirat seperti jari kita yang dicelupkan kepada suatu samudera yang begitu luas. Ya, maka ketika keluar dari jari tersebut, apa yang tersisa hanya basah kecil, udah nggak berasa apa-apa. Ya, tubuh kita nggak merasakan basah, tangan kiri kita tidak kita cemplungkan, hanya satu jari doang, hanya sedikit aja. Ya, nikmat di dunia yang memang Allah takdirkan bisa dirasakan oleh seluruh hamba dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai nanti kaum-kaum keji di hari akhir yang tersisa. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, itu tentang bagaimana pembahasan kita ya di kenikmatan dan golongan-golongan tingkatan dari yang merasakan kenikmatan di alam barzah. Ya, wallahu alam bisawab. Mungkin ini bisa kita bahas ya para jemaah sekalian. Mungkin tafadhol dari para jemaah sekalian yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan ya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah sudah cukup ya para jemaah sekalian ya. Ya, insya Allah ya bila sudah cukup ya nah, kita akhiri pertemuan kita ya pada pagi hari ini ya yang mana ya insya Allah yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi pembuat amal soleh kita di hari akhir. Min ya rabbal alamin.
Ya, dan insya Allah ya kita diberikan ya kemudahan dalam alam barzakh kita, ya kemudian dibangkitkan bersama Rasulullah SAW di padang mahsyar nanti, kemudian menuju surga dengan derajat yang setinggi-tingginya. Amin ya robbal alamin. Ya, Anastafi ya, pada masanya minta maaf bila kekurangan atau kekeliruan dari kita bahas bersama atau ucapan dari dia yang kurang berkenan. Sekali lagi Anda minta maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, tetap kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.